Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa yang saya banggakan, satu pertanyaan yang mendasar adalah kenapa umat Islam disuruh berpuasa pada bulan Ramadan dan bukan pada bulan April? Kenapa kita bertanya seperti itu? Karena penamaan bulan yang kita kenal ini ada dua. Penamaan bulan berdasarkan rembulan yang kita kenal dengan tahun Qamariyah, yang dimulai dengan Muharram, Safar sampai dengan Zulhijjah. Dan penamaan bulan berdasarkan tahun matahari atau tahun Syamsiah yang kita kenal dengan Januari, Februari sampai dengan Desember. Tahun ini kita berpuasa di pertengahan bulan April. Tapi kenapa kita tidak diperintah, wahai umat Islam, misalnya, berpuasalah engkau pada bulan April, tapi kita diperintahkan berpuasa pada bulan Ramadan? Inilah hal yang menarik dari Al-Quran, bahwa perintah itu pasti untuk kebaikan umat manusia. Perlu kita pahami bersama, bahwa dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan, Inna iddata syuhuri indallahi ithnata asarata syahran. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Tuhanmu dalam satu tahun itu adalah 12 bulan. Dengan kata lain bahwasanya, perhitungan waktu yang diketahui oleh manusia itu, baik berdasarkan rembulan ataupun berdasarkan matahari, jumlahnya 12 bulan. Kenapa saya mengajukan pertanyaan, kenapa kita tidak diperintah beribadah, berpuasa berdasarkan tahun matahari atau tahun Syamsiah? Karena di sini ada poin penting. Perlu kita pahami bahwasanya dulu masyarakat Yunani itu hidup makmur dari sisi bidang pertanian. Bidang pertanian dipengaruhi oleh cuaca, dan cuaca dipengaruhi oleh benda-benda langit. Sehingga pada masa Yunani muncullah penyembahan satu Tuhan, satu hari. Kita mengenal hari matahari, Sunday, hari bulan, Monday, sampai dengan hari Saturnus, Saturday. Artinya, konsep hari yang kenal dalam bahasa Inggris, Sunday, Monday, sampai dengan Saturday, menyisakan sisa-sisa kaum musyrikat. Karena ada penyembahan satu Tuhan, satu hari. Sunday, Monday, sampai dengan Saturday. Bandingkan dengan Islam, penamaan harinya yang kita kaitkan dengan waktu itu, hanya dikatakan Ahad, Itsnain, Sulasa, Arba'ah, Khams, kemudian nanti di Jumat bukan As-Sadis, karena ini diperlukan untuk mengumpulkan umat Islam beribadah. Dan Jumat itu untuk menyelisihi hari peribadatan umat Nasrani pada hari Ahad dan umat Yahudi pada hari Sabtu. Dengan demikian, penamaan hari dalam Islam itu menghilangkan sisa-sisa kemusyrikan. Kembali ke persoalan bulan Ramadan. Bulan Ramadan mempunyai fungsi, dan kita disuruh beribadah pada bulan Qamariyah, bulan-bulan Qamariyah, dan bukan pada bulan-bulan Syamsiah. Karena, pertama, kita ketahui bahwa ada perbedaan jumlah hari satu tahun pada tahun Qamariyah dengan tahun Syamsiah. Sekitar 11 hari lebih, 11-12 hari setiap tahun. Sehingga, antara tahun Syamsiah dengan tahun Qamariyah itu akan berimpit kembali dalam putaran 30 tahun. Artinya, kalau pada tahun 2021 ini, kita berpuasa sekarang ini, di awal atau hampir pertengahan bulan April 2021, maka tahun 30 tahun kemudian, kita kembali akan berpuasa, atau tahun 2050-2051, kembali kita akan berpuasa di sekitar tanggal 12 atau 13 April. Kenapa? Karena di sini berimpit. Ini konsep memberikan rahmat bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Contohnya, pada tahun 2000, ketika kami di Australia, sampai dengan Desember 2003, ada 3 Ramadan, karena waktu itu Ramadannya sekitar Desember. Pada masa itu, puasa terjadi pada musim panas, karena Desember, Januari. Musim panas, siang lebih panjang daripada malam. Kami imsak sekitar jam 3 dan berbuka setelah jam 7:15. Panjang sekali siangnya.
Itu tahun 2000, 2001, 2002, 2003. Sekarang, umat Islam di Australia, karena pergeseran waktu, setelah 20 tahun lebih, mereka sekarang ini berpuasa di awal musim semi, yang siangnya itu cenderung lebih pendek daripada siangnya. Maghribnya sekitar jam 5 pagi, subuhnya jam 7. Jadi enak sekali berpuasa sekarang. Hikmahnya adalah, karena kita umat Islam disuruh berpuasa pada bulan Ramadan, maka dalam kurun 30 tahun, perhitungan tahun Qamariah, tahun Syamsiah, tahun matahari, umat Islam di seluruh dunia akan berpuasa di musim yang berbeda-beda. Sekali di musim panas, sekali musim dingin, sekali musim hujan, sekali musim kemarau. Seluruh dunia di umat Islam di mana pun berada akan mendapatkan waktu yang berbeda-beda dalam beribadah. Inilah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Coba bayangkan, andaikan selalu dikatakan, wahai umat Islam, berpuasalah engkau pada bulan April, maka orang di Makassar, di Sulawesi Selatan ini selalu berpuasa di akhir musim hujan, awal kemarau. Di Australia selalu musim semi, di Jepang entah apa musimnya, akan selalu begitu konstan terus. Tidak ada keadilan. Tapi alhamdulillah, Al-Quran di surah Al-Baqarah dikatakan, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang rembulan. Tanyakan, wa mawaqitu linnasi wal hajj. Itu adalah benda langit di mana kau bisa belajar tentang waktu dan mengetahui haji. Jadi, kita disuruh berpuasa pada bulan Ramadan dan bukan pada bulan April, atau ibadah Ramadan itu dilaksanakan pada tahun-tahun Hijriah dan bukan tahun-tahun Syamsiah, karena kemaslahatan umat Islam supaya terjadi keadilan umat Islam di seluruh dunia. Mereka beribadah, melaksanakan ibadah puasa di musim yang berbeda-beda dalam kurun waktu 30 tahun. Dan satu hal, orang kafir pada waktu itu tidak suka kalau terjadi perbedaan antara tahun Qamariah dengan tahun Syamsiah, maka mereka mencoba menyalahi jumlah bulan dalam satu tahun. Kita kenal satu tahun kan 12 bulan. Orang kafir dalam periode 8 bulan, ada 3 tahun, jumlah bulannya bukan 12 bulan, tetapi 13 bulan. Inilah konsep yang disebut dalam surat Taubah dengan an-nasyu. Apa itu? Innaman nasyu ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya menambah-nambah jumlah bulan dalam satu tahun itu adalah perbuatan orang kafir. Kamu jangan ikuti. Kenapa? Karena ayat yang kita bacakan tadi, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran. Jumlah bulan di sisi Tuhanmu hanya 12 bulan. Jadi kita mendapatkan pengetahuan, alhamdulillah, kita belum beribadah, baru perintah berpuasa pada bulan tahun Qamariah saja, itu sudah rahmat besar bagi umat Islam. Rahmatan lil alamin. Jadi, baru saja penamaan perintah berpuasa pada bulan-bulan Qamariah sudah rahmat bagi umat Islam. Demikian, semoga pencerahan ini dan paparan ini membawa hikmah bagi kita untuk kita lebih mengiktimalkan Ramadan dan membuka wawasan kita bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada kita umat Islam, dan lihatlah kekuasaannya, keadilannya, semua mendapatkan di mana harus beribadah di dalam kurun 30 tahun dengan waktu yang berbeda-beda. Maka nikmat apa lagi yang harus kita dustakan? Demikian, jika benar datanya dari Allah, jika keliru itu dari diri saya pribadi. Hadanallahu ya'akum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.